Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh siswa. Hari ini atau minggu ini kita akan mempelajari tentang materi pendidikan kewarganegaraan di semester genap tahun ajaran 2021-2022. Dan sebelumnya untuk kelas 12, jangan lupa ketika Anda datang ke sekolah tetap semangat dan jaga prokesnya ya. Oke, saya izin untuk melepas masker. Adik-adikku, para siswa sekalian, materi minggu ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi di sini lebih membahas tentang pengaruh. Itu ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Para siswa sekalian, di dalam pengaruh positif dan negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa kita rasakan saat ini. Pengaruh positif secara umum dengan teknologi kemajuan ilmu pengetahuan mempermudah kita untuk melakukan akses mencari sesuatu tanpa harus berpergian dan tanpa harus melakukan sebuah gerakan yang bisa menghambat waktu, jarak dan waktu. Rekan-rekan para siswa sekalian, nah kita akan membahas pengaruh-pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah dari aspek politik. Para siswa sekalian, aspek politik merupakan sebuah aspek atau unsur yang sangat penting, khususnya di dalam proses kita sebagai warga negara ataupun proses para pejabat petinggi yang di atas. Adik-adikku, para siswa sekalian, di dalam aspek politik, kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan, ya, ini berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat menerima aspirasi dari masyarakat secara baik, ya. Jadi kalau dulu ketika orang mengungkapkan sebuah aspirasi atau peranan pikiran untuk partisipasi politik dengan cara manual, dengan demo di jalan dan sebagainya, sekarang kita bisa mencurahkan hati kita, pikiran kita, partisipasi kita melalui media sosial dan sejenisnya. Nah, ini juga akan menjadi alat kontrol, ya, untuk mengawasi pemerintahan atau juga kehidupan kita saat ini. Yang selanjutnya adalah aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman seperti misalkan modal asing, atau contoh sederhananya dulu kita misalkan berdagang itu harus punya tempat, toko, ruko yang mungkin dalam segi budget lebih mahal. Tapi dengan teknologi kemajuan kita bisa berbelanja secara online menggunakan aplikasi atau aplikasi yang disediakan secara gratis, atau kita mengenal dengan rekening bersama, rekbar, ya. Ada yang labelnya hijau, merah, ya, oranye gitu, seperti itu. Nah, tanpa harus berpergian, tanpa harus kita menyewa tempat dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Munculnya internet dan gadget ini yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi, ya, mau dimanapun dan kapanpun. Tidak harus kita membeli surat kabar yang berbentuk kertas. Juga kita tidak perlu misalkan mencetak dan sebagainya, tapi dengan cara search di salah satu situs terkemuka kita bisa tahu apapun yang akan kita ketahui.
Nah, yang selanjutnya adalah aspek hukum. Kemajuan iptek memberikan efek pada pertahanan dan keamanan. Ada supremasi hukum, ya, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia. Di samping itu juga terhadap tugas-tugas penegakan hukum, ya, yang lebih transparan, gitu kan. Contoh misalkan kasus kemarin tentang dua sejoli yang ditabrak ternyata oleh oknum aparat. Dengan keterbukaan, dengan media sosial, semuanya akan terungkap dengan transparan, ya. Itu salah satu contohnya. Oke. Selanjutnya itu maaf, tadi hal-hal yang positif dengan perkembangan iptek. Sekarang adalah pengaruh negatif tentang perkembangan iptek. Sesuatu yang kita jalani, sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan ada dampak positif dan negatifnya. Kalau salah satu dampak negatif dari perkembangan iptek pertama adalah dengan di politik, ya, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi itu bisa disalahartikan oleh masyarakat. Contoh misalkan ketika Anda punya satu akun media sosial, Anda misalkan memasang status karena kebebasan yang tidak dengan sesuai aturan dan hukum, Anda misalkan membuat sebuah status yang dampaknya akan membuat orang lain itu bertengkar atau misalkan memperdebatkan sesuatu yang tidak bisa didasari oleh aturan hukum, norma agama dan sebagainya. Terus juga misalkan di sini ada aspek ekonomi. Perkembangan iptek memang positif, tetapi merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesak produk lokal. Kita tahu di beberapa akun penjualan itu mendominasi adalah produk-produk dari luar, sedangkan produk lokal kalah bersaing dari segi harga dan mungkin kualitas seperti itu. Oke. Itu mungkin untuk ringkasan materi minggu ini. Mudah-mudahan walaupun tidak begitu jelas bisa lebih dipahami dan adik-adikku bisa mencari atau search tentang perkembangan iptek, khususnya pengaruh positif dan negatifnya. Itu saja, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.